كافة عامة في مشارق الأرض مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم وبعلوم أسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وكما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه وكما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك رضا نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأتمها وأكملها كلما ذكرك وذكره الذاكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافل وسلم تسليما كذلك وعلينا معهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادم ولا شاك ولا مبدل ولا مبدل ولا فاتن ولا مفتون أمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة إلى أن قال رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. باب لا تخرج روح عبد مؤمن أو كافر حتى يبشر وأنه يصعد بها إلى أن قال. Kita masih pada bab yang minggu kemarin yang menerangkan tentang tidak akan keluar ruhnya seorang hamba yang mukmin itu atau orang yang kafir hatta yubasyara sehingga dia diberikan kabar gembira. Baik kabar gembira bagi orang yang mukmin, kabar duka bagi orang kafir. Wa annahu yas'udu biha. Bahwasanya malaikat yang mencabutnya itu akan mengangkat ruhnya itu menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. وقد خرج البزار في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر ريحانة وتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين ويقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيا عنك إلى روح الله وكرامته. Waqad kharrajal Bazzaru telah meriwayatkan Imam Bazzar di musnadihi dalam kitab musnadnya min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda innal mu'mina sesungguhnya orang mukmin itu idza tudhira jikalau sudah didatangi oleh kematian ya dihinggapi oleh kematian atatul malaikah di sana malaikat datang mendatanginya datang kepadanya bihariratin fiha miskun dengan membawa potongan sutra ya yang di dalamnya ada misik itu misik itu semacam minyak wangi lagu ada yang berbentuk putih juga enggak mara'anu nih mara'epele itu si putih tapi dia wangi sekali misiknya wa dhabairu raihan apa arane sinaran teh misik
Hah? Hah? Zafaran lain, zafaran. Misik namanya. Ini ya kasturi. 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 Tapi ini dia berbeda ini. Dia kayak apa namanya? Semacam minyak wangi lah. Ada yang berbentuk ini juga dia. Apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Marak kapur. Putih dan itu wangi sekali. Ya, itu namanya misik. Ada juga yang berbentuk minyak wangi. Misik juga namanya, enggak? Kasturi arah di sini. Kasturi sekarang. Enggak. Hah? Kasturi? Ya, kasturi. Ya, pokoknya semacam minyak wangi lah, ya. Nah, di sana malaikat ini yang datang ini akan membawa sepotong sutra, di dalamnya itu terdapat minyak wangi, wa dhabairu raihan, dan setangkir raihan. Raihan itu adalah apa namanya, bunga yang aromanya enak, wangi, ya, hampir sama lah dengan ini, dengan misk. Ya, itu raihan. Lamun ita, lamun itu yang makan raihan itu tak ada kemengi no, ya raihan dengan wangi, malam wangi dia kemangi kan. Nah, wa dhabairu raihan, setangkir raihan. Watusallu ruhuhu, di sana akan dicabut ruhnya itu. Kama tusallu sya'rat, sebagaimana di apa namanya, dicabutnya satu helai rambut dari apa? Dari tepung yang sudah yang diolah. Ya, arah tepung itu ini ada yang dicabut. Ya, begitulah. Nah, ini membentuk kehalusan, ya. Secara pelan, secara perlahan, enggak tiba-tiba dia mencabut dengan enggak, dengan kasar, enggak, dengan pelan. Ini bagi yang mukmin, ya. Yang ini dia innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu idza tudira, apabila sudah datang sakarat maut, sudah datang tiba baginya kematian, atau sudah didatangi oleh kematian, atatul malaikat. Di sana malaikat akan mendatanginya bi hariratin, dengan membawa sepotong apa? Sutra. Fiha miskun. Nah, di dalamnya itu ada misik. Ada kasturi, minyak wangi lah. Wa dhabairu raihan, dan setangkir raihan. Itu bunga yang wangi. Wa tusallu ruhuhu, di sana ruhnya itu akan dicabut secara pelan, bagikan mencabut apa? Rambut, satu helai rambut daripada tepung yang sudah diolah. Diolah menjadi jeje kan? Nah, di sana. Al-ajin, ini aran ajin, aran enggak? Ajin itu aran ajin. Lamun tepungnya sendiri makan daqiq. Nah, daqiq arannya lah. Lamun waktu olah tercampur jari sendiri tepi jadi kue, enggak? Adonan ya. Nah, itu bagikan mencabut rambut dari sana. Pelan, nanti tidak ada putus kan? Tidak ada salah-salah. Ya, begitulah. Malaikat itu akan mencabut nyawa seorang mukmin. Wa yuqalu, dan dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Jiwa seorang mukmin itu akan tenang, selalu tenang, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyah mardiyah, ridha dan diridhai. Nah, mardiyan anki, ya diridhai atas kepadamu, engkau akan diridhai. Ila rauhillahi wa karamatihi, menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu selalu makanya seperti riwayat yang sebelumnya kemarin kan diriwayatkan bahwa seorang mukmin itu apabila nyawanya sudah dicabut akan diangkat, diiring menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana disambut sama apa namanya? Yang sudah dahulu, dari ruh-ruh yang sudah dahulu disambut, bagikan menyambut orang yang baru datang musafir, enggak? Sambut dengan senang. Siapa? Wa idza kharajat ruhuhu, nah, jikalau sudah keluar itu ruhnya, sudah dicabut keluar, wudi'at ala dzalikal miski war raihan, akan ditaruh di atas misik dan raihan tersebut, di atas minyak wangi dan
bunga yang setangkai bunga yang wangi, ya. Watuyat alaihil hariratu, dan di sana akan dilipat. Anunya ini akan dilipat. Yang tadi itu sutra yang dibawa, ya, sutra itu akan dihamparkan sepotong sutra, di dalamnya ada misik kasturi, dengan ada setangkai pohon yang wangi, bunga yang wangi. Nah, itu begitu dicabut itu nyawa seorang mukmin itu akan diletakkan di atas sana, di dalamnya, baru dibungkus. Lihat dibungkus, ya. Wa dhahaba biha ila illiyin. Kemudian dibawa dia menuju ke illiyin. Ya. Illiyin ini tempat di mana amal-amal seorang mukmin itu akan ditampung dulu. Sendemannya sampai hari kiamat nanti baru diberikan kepada mereka, ya, suhufnya. Ya. Suhufnya itu artinya catatan amalnya, ya. Nah, di sana akan ditaruh itu nanti. Nah. Wa innal kafira idza qudira. Begitu juga orang kafir itu apabila sudah datang terhadapnya kematian, sudah dihinggapi oleh kematian, atatul malaikah. Dan sana juga malaikat akan datang kepadanya. Bimashin fihi jamratun, dengan potongan kain serbet. Maka serbet, enggak seperti tadi kalau saya di sutra, lawan ini enggak, dia kafir soalnya. Innal musyrikuna najasun fala yaqrabuna masjidal haram min ba'di amim hada. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang musyrik itu orang najis, ya. Maka dia dibawakan dengan potongan kain atau serbet, ya. Fi jamratun, di dalamnya ada apa? Bara api. Jamrah itu artinya bara api. Tolong atas, ya. Fatunza'u ruhu intiza'an, dan ruhnya itu akan dicabut dengan paksa, intiza'an syadidan, dengan paksa yang dengan kuat, dipaksa dengan kuat, ya, dengan sangat. Wa yuqalu, dan dikatakan kepadanya, ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang jahat, yang jelek, ukhruji sakhitatan, keluarlah dalam keadaan sakhitah, murka dan dimurkai, ila hawanillahi wa adabihi, menuju kepada apa? Kepada adabnya Allah Subhanahu wa taala dan hinaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dihinakan dia. Maka begitu dia kan dicabut dengan paksa. Dengan paksa dicabut dengan kalau orang mukmin enggak secara harusnya. Nah, fa idza kharajat ruhuhu, jikalau sudah ruhnya itu sudah keluar, berpisah dari badannya, sudah dikeluarkan dari badannya, wudi'at ala tilkal jamrah. Itu ruh itu akan ditaruh, diletakkan di atas bara api yang tadi. Ya. Wa yutwa 'alaiha al-mashu wa yadhhabu biha ila sijjin. Wa yadhhabu biha ila sijjin. Nah, itu nanti potongan kain yang jelek itu akan dilipat, nah, alaiha. Wa yutwa 'alaiha al-mashu wa yadhhabu biha ila sijjin. Nah, dibawa menuju ke sijjin. Sijjin ini adalah tempat gudangnya sementara untuk amal-amal orang-orang yang orang-orang kafir, orang-orang yang murka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar kepada wujud Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mengutukan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan makan dengan sijin, mulai tadi illiyin tadi. Maka di dalam surat Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nas li rabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjar kalla. Tidak, sesungguhnya amal-amal kitab-kitab suhufnya orang-orang yang fujar, orang-orang yang jahat itu, inna kitabal fujjar ila fi sijjin, di dalam sijjin. Sijjin itu ndene sijjin, tidak kan ada lo nanu penjara, enggak. Sijjin di sini adalah gudang, di tempatnya ditaruhnya amal-amal orang-orang yang jahat. Nanti baru dikeluarkan di hari kiamat, baru ditebarkan kepada suhufnya itu. Begitu juga orang-orang yang mukmin, kitab marqum,
Innal abrara lafi illiyin. Orang-orang yang abrar, orang yang dekat dengan pada Allah Subhanahu wa taala itu fi illiyin. Tempat penyimpanan amal-amalnya. Kitabun marqum. Itu merupakan kitab yang sudah ada sudah di detail sekali, enggak? Apa-apa amal tesino yang sudah punyai nomor Arab marqum yang berikan apa namanya? Stempel marqum, nomor-nomor. Wah, nomor ini, nomor sekian hari ini, jam sekian, ini harap doang lah itu. Jadi tidak terbengak nih kita, tidak terbengak. Maka dari itu Allah memperlihatkan kita sekarang di zaman ini, zaman ini bagaimana canggihnya zaman ini kan, apapun bisa disimpan di dalam ini. Komputer nih tak kita buka pegita nih, kret, apa sinar ini? Sejak digital sinaran ini, pegita nih tes lepune. Kapan kita lahir, di mana lahirnya, di mana marah kan? Enggak? Nah, itu dibuktikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kan berpikir bagaimana nanti yang sekian dari Nabi Adam sampai kan? Nah, bagaimana dia bisa Nah, ini buktinya. Diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan malaikatul maut. Bagaimana dia mencabut nyawa orang di dunia ini, Pak? Di dalam satu hari itu berapa dengan mati meninggal di dunia ini? Begitu sama. Bagikan listrik ini delay ini balik kan mati kan ting ini mati ya. Marah ngenoin kan diperlihatkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kan. Dulunya orang bertanya bagaimana ya malaikat ini kan bertugas mencabut nyawa, sementara yang dicabut itu ada di Mara Italianya. Kemudian ada yang di Syarqul Awsat, Mara Mekah, ada di sebelah barat lagi. Kira dengan ini cabutnya dalam satu hari itu. Nah, begitulah. Begitang nih yang marah ini kan. Tidak terbengak jarinya. Ini begini. Pada marah ini saluran ini, delay ini. Sakit lah karena saluran apa? Ting ini sakit mati telepon pada marah ngenong kan. فإذا خرجت روح وضعت على تلك الجمرة ويطوى عليها المسح ويذهب بها إلى السجين. Nah, kalau sudah keluar itu nyawanya orang-orang kafir ini, wudi'at ala tilkal al-jamrah, akan diletakkan di atas bara tersebut. Nah, wa yutwa 'alaiha, dan di sana akan dilipat. Ini kain yang sudah dibawa, potongan kain ini, wa yadhhabu biha aw yadhhabu biha ila sijjin, dan dibawa menuju ke sijjin, tempat gudang amal, gudang suhuf di sana. Nah, qala rahimahullah taala, qala Syekhul Muallif, mengatakan Syekhul Muallif Imam Qurtubi rahimahullah taala, fa qawluhu fi ruhil mu'minin. Fi ruhil mu'minin. Apa yang diceritakan di sini, disebutkan di sini, pada ruhnya orang mukmin itu, yadhhabu biha aw yudhhabu biha ila illiyin. Itu akan dibawa, menaik, diangkat menuju ke tempat namakan illiyin. Makna ma jaa fil hadits, fi hadits Abi Hurairah al-mutaqaddim, ila as-sama'i allati fiha Allah. Huwa makna ma jaa fi hadits. Inilah yang disebut dengan arti yang sudah diuraikan dari hadis yang sudah lewat, yang mengatakan dari hadisnya Abi Hurairah al-mutaqaddim yang lewat, ila as-sama'i allati fiha Allah, sampai ke langit yang mana Allah ada di sana. Nah, ini kan jadi ahli sunnah wal jamaah mengartikan ini, apakah itu langit benar-benar yang mana Allah Subhanahu wa taala ada berada di sana. Wal ahaditsu yufassiru ba'daha ba'dan wal iskal, dan hadis-hadis yang ada diuraikan ini akan mentafsirkan, yang satu menafsirkan yang lain. Ini namakan tafsir tafsir al-warid bil warid. Tafsirnya hadis dengan yang warid. Kan kemarin sudah disebutkan, begitu saya menjelaskan, menguraikan hadis tersebut, ada di kalangan orang-orang para ulama, pada ahli nazar, para ulama dan para qudhah. Di sana ada qadhi-qadhi dan hakim-hakim yang ada. Ya, mereka itu orang cendekiawan, ya. Begitu saya uraikan ini hadis, langsung dia mubadar, langsung dia mengecam orang yang meriwayatkannya, bahkan melaknat orang yang meriwayatkannya.
Ini kan sebutan ini dirubin ini kan. Sehingga saya mengatakan kepadanya, aku katakan kepadanya bahwa orang yang meriwayatkan hadis ini itu juga orang-orang yang meriwayatkan, yang meriwayatkan kepada kita hadis tentang solat yang 5 waktu. Kalau riwayatnya di sini enggak diterima, berarti seharusnya kita tidak menerima riwayatnya dia waktu dia meriwayatkan tentang solat dan rukun-rukunnya. Enggak. Nah, itu disebutkan di sini. Karena kenapa? Karena hadis yang seperti ini perlu ditakwilkan. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah tanzih, mensucikan Allah, mengkultuskan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat makhluk. Karena kalau kita mengatakan di langit di mana Allah ada di sana, berarti Allah berhajat pada tempat. Karena Allah sendiri yang membuat, yang menciptakan itu langit. Justru langit itu yang berhajat kepada Allah, bukan Allah yang berhajat pada langit ini, ya. Nah, itu makanya perlu ditakwilkan. Yang dimaksud di sana adalah, makanya Imam Qurtubi mengatakan yang dimaksud di sana adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau rahmatnya. Di mana di sana Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah ada di sana. Atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di sana, ya. Akan disebutkan di sini, wa dzakartu inda ba'dhi man yattasimu bil ilmi. Aku uraikan ini hadis di hadapan separuh orang yang termasuk yang yattasimu bil ilmi, yang mempunyai sifat-sifat keilmuan, ya, wal fiqhi, dan orang-orang yang ahli fikih juga, wal qada, dan orang-orang yang memegang peranan sebagai hakim atau qada. Falam yakun minhu illa an yubadira falam yakun minhu illa an badara bil'ani man rawahu wa naqalahu. Begitu aku uraikan itu hadis di hadapan mereka langsung melaknat orang-orang yang meriwayatkan dan orang-orang yang menukilnya, yang meriwayatkan itu hadis, ya. Fadhanna minhu tajsim. Karena kenapa? Karena ini orang-orang ini, ya, para ulama ini, yang ahli ilmu ini, yang ahli nazar ini, menyangka bahwa yang meriwayatkan itu pasti karena dia mengatakan apa? Sudah sampai malaikat itu menaikkan, mengangkat ruhnya seorang mukmin atau seorang kafir itu sampai di tempat di mana Allah ada di sana, di langit yang ketujuh, kan? Para serubin ini. Nah, maka ulama ini langsung terlintas di anunya bahwa ini riwayat mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam kitab Tauhid atau Syarah At-Tahawiyah, Ibn al-Azzi, Al-Hanafi mengatakan, di sana disebutkan Allah itu la yuhituhu zamanun wa la yahudduhu makan. Tidak bisa dikelilingi oleh waktu, tidak bisa juga dibatasi oleh tempat. Karena Allah yang menciptakan waktu dan tempat tersebut. Enggak? Wa la yuhituhu, dan tidak bisa dikelilingi oleh jihad yang 6. Jihad 6. Depan, belakang, kiri, samping, kanan, kiri, atas dan bawah. La yuhituhu. Al-jihatu as-sittu. Anehnya enggak? Setelah Ibn al-Azza ini menguraikan ini ibarat itu kan, ini kan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan apa? Allah itu tidak bisa dikelilingi oleh arah yang 6. Arah yang 6 itu adalah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Mustahil bagi Allah akan dikelilingi oleh tempat dan waktu. Nah, di sana anehnya ulama-ulama Saudi yang salafi ini waktu mengomentari hadis ini, ya mengomentarinya ini kan sudah jelas, ini ibarat sudah nggak perlu ditakwilkan, nggak perlu ma yahtaj ila syarah, nggak perlu dijelaskan, sudah jelas. Artinya Allah itu tidak bisa dikelilingi oleh jihad yang 6 ini.
Mustahil bagi Allah bisa dikelilingi oleh jihad yang 6. La yuhitu, tidak bisa. Tidak dikelilingi oleh jihad yang 6. Apa jihad yang 6 itu? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. 6. Wah, jelas wah. Artinya apa? Artinya Allah itu tidak bisa dikelilingi oleh zaman, tidak bisa dibatasi oleh tempat. Enggak. Itulah Allah. Karena kalau yang dibatasi oleh tempat dan dikelilingi oleh zaman itu adalah makhluk, bukan Allah. Enggak. Makanya dari itu, nah di sini karena para ulama yang sewaktu itu Imam Qurtubi menguraikan hadis ini di hadapan beliau-beliau tersebut, langsung terlintas di aneh bahwa ini hadis menunjukkan ada tajsim di sini dalam arti hadis ini. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tatkala dia mengatakan setelah diangkat itu ruhnya seorang mukmin oleh malaikat, penjabut nyawa ini diangkat menuju ke tempat di mana Allah ada di sana. Di langit yang ketujuh, berarti Allah bisa dibatasi oleh tempat. Nah, inilah yang makanya begitu dia menguraikan ini hadis di hadapan beliau-beliau ini, langsung melaknat orang-orang yang meriwayatkannya. Orang-orang itu mal'un, orang yang meriwayatkan ini katanya. Mal'un orang yang menakal ini riwayat. Nah, Imam Qurtubi dengan bijak mengatakan, dengan logika yang ada, mengatakan apa? Kalau kita menolak ini hadis yang ada yang diriwayatkan ini orang-orang ini juga, perawi-perawi ini juga yang meriwayatkan kita hadis yang tentang sholat dan hukum-hukumnya. Dia juga orangnya, nggak berbeda kan? Jadi begitu kalau kita harus menolak di sini, harus kita tolak riwayatnya di sana juga. Ini enggak? Ini dalam ilmu hadis apa ini? Akan ketok tiba ini. Justru dia maunya begitu. Enggak, justru maunya orang yang mendengar ini. Enggak, makanya ini ulama-ulama yang di hadapan Imam Qurtubi sewaktu menguraikan hadis ini, ulama-ulama itulah dalilnya, laisa kamitslihi syai'un. Ketok doang tiba apa kembali, laisa kamitslihi syai'un. Makanya tujuannya itu adalah tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Karena yang bisa dibatasi dan batasi oleh tempat itu adalah makhluk. Bukan khaliq. Enggak. Sehingga dia mengecam. Para ulama ini begitu mendengar riwayat tersebut, ini orang yang meriwayatkan orang enggak benar ini. Nah, Imam Qurtubi dengan bijak mengatakan, ini orang-orang yang meriwayatkan ini hadis tersebut adalah orang itu juga yang meriwayatkan kita tentang sholat dan hukumnya. Nah, maksudnya beliau itu lapas-lapas yang ada seperti ini perlu ditakwilkan. Tidak perlu kita menolak riwayatnya itu. Kita tolak mentah-mentah, enggak, ditakwilkan. Selama bisa ditakwilkan, takwilkan. Karena takwil itu ada dasarnya juga. Ya. Makanya di dalam di dalam ulama ahli sunnah wal jamaah ada di sana dua cara untuk menyikapi ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis yang mutasyabihat seperti ini. Nah, pertama adalah takwil. Takwil itu sesuai makna yang makna majazinya. Ya. Nah, karena banyak juga, karena satu lafaz dalam satu lafaz itu kadang-kadang maknanya banyak. Nah, makanya itu dikumpulkan semua. Nah, dan makan dengan takwil. Ditakwilkan. Nah, di sini bukan artinya adalah di mana Allah ada di sana, enggak. Yang ada di sana bukan Allah, tapi perintahnya. Perintahnya yang ada. Amruhu wa hukmuhu. Dan ketetapan Allah yang ada di sana. Hukum Allah dan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Itu yang ada. Bukan Allah sendiri dengan zatnya yang ada di sana. Jangan dipikirkan begitu kan ya. Imam Qurtubi. Ini tidak mau harus ditakwil. Mau ditakwil. Makanya beliau dengan menguraikan hadis ini dengan mengutip ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasnya. Apa artinya? Zatnya enggak. Karena Allah sendiri tidak butuh kepada aras. Enggak. Begitu.
Lagu lamun arti yang apa adanya Allah bersama atas anu kan artinya bisa dibatasi oleh tempat. Oleh tempat. Sementara itu muhal bagi Allah Subhanahu wa taala, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq. Nah, makanya dimaksud di sana adalah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada. Ya, karena Dia yang menciptakan semuanya. Nah, maka disebutkan di sana, makanya mau tidak mau harus ditakwilkan ini. Karena nggak bisa kita menolak gara-gara maknanya kita artikan secara zahir. Maka harus dibawa ke ditakwilkan itu artinya. Nah, yang dimaksud di sini adalah amruhu wa hukmuhu. Perintah Allah dan ketetapan Allah yang ada. Di mana itu akan diangkat ke tempat di mana di sana ketetapan Allah yang berlaku di sana. Dan perintah Allah yang berlaku di sana di langit tersebut. Nah itu kan ini. Jadi tidak arti yang ya bahwa Allah sendiri yang ada di atas langit tersebut. Ya, dengan zatnya bukan. Na'udzubillah min dzalik. Itu namakan tajsim. Karena lamun arti yang Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa dengan zatnya itu berarti Allah butuh kepada apa namanya? Kepada arasy. Sementara arasy itu makhluk. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan lagi. Sebelum Allah menciptakan arasy itu di mana dia? Itu makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis, konteks hadisnya itu mengatakan kana Allahu wa lam yakun syai'. Allah itu ada, belum ada sesuatu. Nah, Allah itu ada, belum ada. Itu artinya wujud apa? Kembali wujud kita makan sifat 20 ini harus dikaji, nunda. Nah, bukan membatasi sifat Allah, enggak. Sifat Allah itu luas, banyak. Maka disebutkan di dalam sifat 20 lamun yang salah di sana setiap sifat-sifat yang indah, yang baik, yang baik artinya ya layak bagi Allah Subhanahu wa taala, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Arti tidak dibatasi, cuma yang 20 ini harus paling tidak kita mengetahui yang 20 ini untuk mengetahui sifat-sifat yang lain. Jenjang, jadi jembatan doang ini apa ini 20 ini. 20 sifat itu sebagai jembatan untuk mengetahui sifat Allah yang banyak sekali, sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibatasi. Nah, cuma wajib paling tidak kita harus mengetahui yang 20 ini. Ini ulama tinggal ang itu. Wujud kita maqam mukhalafatul hawadithi, yamuhu bi nafsi, al-wadaniyah, qudrah, iradah. Sampai yang 20 sifat itu. Lagu orang ngaji yang apa ini? Orang ngaji sifat 20. Orang mesti ngaji? Ya? Enggak apa-apa ya, perlu ngaji enggak? Ya? Pak Amang ini ngajaran apa? Enggak, 20, sifat 20 ini bagus lah Pak. Yo. Enggak, paling tidak mereka itu hafal dia. Nanti mereka yang mengamalkan dengan apa namanya, dengan menggali lebih dalam lagi ya. Yang penting suruh ngapal dulu ini. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadithi. Dengan irama-irama di anu angin. Atau hafal ya. Sifat 20 itu perlu ini. Nah, artinya kita paling tidak mengetahui yang 20 sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadinya di sini fadhanna minhu tajsim. Maka ini separuh daripada ulama-ulama yang ada sewaktu Imam Qurtubi menguraikan di hadapannya mengira persangkaannya bahwa ini riwayat ini ada efek mengiring kepada tajsim, bukan demikian kata Imam Qurtubi. Faqultu lahu, aku katakan kepada mereka, al haditsu sahihun, hadis ini hadis sahih. Walladzina rawahu, orang-orang yang meriwayatkannya ini humul ladzina ja'u bis salawatil khamsi wa ghairiha. Orang-orang ini yang meriwayatkan hadis ini dia juga yang meriwayatkan tentang salawat yang 5 waktu dan selainnya min umuriddin dari perkara agama yang wajib diketahui. Fa in kadzabu huna,
kadzabu hunalik. Kalau mereka berbohong di sini, maka mereka harus kita hukumkan dia berbohong di sana. Ya. Ini secara logika dia, kan? Wa in sadaqu huna, sadaqu hunalik. Kalau mereka kita hukumkan di sini benar, di sana pun benar. Artinya kalau memang kita menghukumkan beliau-beliau ini benar dalam meriwayatkan hadis yang 5 waktu, salat 5 waktu yang diriwayatkan pada kita, begitu juga harus kita hukumkan ini di sini karena ini hadis sahih. Hadis yang ada ini hadis sahih ini. Sama hukumnya. Karena itu juga orang yang meriwayatkannya. Ya. Wa ta'wil ma tawahhamtuhu. Dan ta'wil itulah yang aku sangka, aku cenderung kepadanya. Nah. Ya. Wa kana fi dzalika kalam, dan di sana waktu itu banyak perbincangan antara aku dengan beliau-beliau tersebut, para ulama-ulama tersebut. Wa hadarahu jama'atun min ahli al-fiqh, dan kebetulan di sana dihadiri oleh juga segolongan daripada ahli fikih, orang-orang yang ahli fikih, wan nazar, ahli nazar. Fa dzakartu lahu ma dzakarnahu, dan aku sebutkan, aku uraikan sebagaimana aku menguraikan pada orang-orang yang pernah duduk denganku. Wa dzakartu lahu hadits at-tanzil, dan aku menguraikan juga kepada mereka hadits at-tanzil. Hadis at-tanzil. Hadis tanzil ini nambah. Anna Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya fi kulli lailatin. Fi thuluthil lail al-akhir. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan turun secara ini konteksnya ini zahirnya dulu turun setiap malam sepertiga malam terakhir akan turun. Dan di sana Allah menyeru, siapa yang beristighfar, yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Siapa yang minta rezeki, aku akan beri dia rezeki. Siapa yang begini, aku akan kasih. Aku kabulkan doanya semua. Nah, beda artinya barang sini ini Imam Qurtubi. Artinya itu yang turun bukan Allah, bukan zatnya. Yang turun adalah apa? Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru, adakah orang di antara kalian, hai hamba-hambaku yang beristighfar, yang minta ampun, aku akan ampuni. Fa'aghfiralah wa han min mustarzikin fa'arzuqahu. Adakah di antara kalian ada yang meminta rezeki, aku akan kasih dia rezeki. Adakah yang meminta apapun yang aku akan berikan, aku akan kabulkan semua doanya. Nah, ini turun dimaksud di sini apanya turun? Turun adalah perintah Allah dan Subhanahu wa taala dan apa? Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada arti yang lain yang turun Allah sendiri, tapi dengan bukan seperti turunnya makhluk. Jangan. Karena kalau arti yang Allah turun dengan zahirnya, mau tidak mau harus diiringin dengan apa? Bukan seperti turunnya makhluk. Untuk mensucikan Allah sekarang, untuk mengapa namanya? Mentanzih Allah dari sifat-sifat makhluk, mau tidak mau gitu. Kalimat kita yang mengatakan turun, Allah turun, nah ini ada suatu ini namakan madhab al-itsbat, bisa mengiring orang itu kepada tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka di sana ada empat madhab di sana. Madhab tafwid, itu madhab salaf juga. Madhab salaf. Tafwid artinya menyerahkan, menyandarkan, artinya semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kaidah yang mengatakan apa? Amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa ma ja'anillah, dan apa saja yang datang dari Allah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa juga aku beriman kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah, sesuai kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konteks yang ini makan tafwid. Ulama-ulama terdahulu tafwid artinya menyerahkan. Ndeknya sampai apa? Tidak mau dia mengkupas masalah ini, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebanyakan ahli tafsir, kalau mufassirnya ulama-ulama salaf mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi.
Allah yang lebih mengetahui tentang maknanya. Kebanyakan kenapa? Nah, enggak mau dia itu terbawa dengan membahas-bahas masalah itu. Udah. Serahkan kepada Allah SWT. Tapi tetap kita beriman bahwa itu datang dari Allah SWT sesuai kehendak Allah SWT. Minggu mana? Si waktu Isra Mi'raj. Enggak. Makanya dua di sana. Apakah Rasulullah bertemu langsung dengan Rasulullah? Anna arahu. Kemana aku bisa melihatnya? Yang aku lihat yang nampak di depanku itu adalah cahaya doang nih. Kan? Rasulullah dalam hadisnya begitu. Apakah engkau melihat Allah SWT ya Rasulullah? Anna arahu. Kemana aku bisa melihatnya? Yang nampak di sana adalah cahaya doang. Nah, tapi kita nanti di akhirat semua orang-orang mukmin yang mati di atas la ilaha illallah Muhammad Rasul akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Seleputnya ini. Memang ada hadisnya itu. Hal nara rabbana ya Rasulullah yaumul qiyamah? Oh iya. Apakah kalian itu bisa terhalang dengan melihat bulan purnama di malam di malam 15 ini? Oh enggak ada yang bisa Karena bulan purnama itu kan kelihatan. Nah begitulah. Nanti di hari kiamat kalian akan melihat Allah SWT. Di dunia enggak. Maka di dalam manunya, kenapa tidak mustahil melihat Allah itu? Tidak mustahil. Itu akan kita lihat nanti di hari kiamat. Sesuai sabda Rasulullah SAW. Dalam konteks ayat yang berbunyi, Rabbi arini anzur ilaika, Sayyidina Musa. Sewaktu beliau itu di atas gunung Tur. Ya Allah, Rabbi, hai Tuhanku, arini anzur ilaika. Berilah aku kesempatan untuk melihatmu. Qala lan tarani. Qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku ya Musa. Walakin akan tetapi lihatlah gunung ini. Gunung sebelah ini, lihatlah gunung ini. Walakin ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau dia memang bisa-bisa enggak goyah ini jabal, ini gunung ini, enggak maka engkau akan bisa melihatku. Berarti tidak mustahil melihat Allah SWT, tapi itu nanti di hari kiamat. Nah, makanya begitu, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Goyang. Lindur marah angkun sing hadapin lindur tene. Ya. Falamma tajalla rabbuhul jabali ja'alahu dakka fa kharra Musa sa'iqa. Di sana si Musa langsung pingsan dan bau. Makanya itu konteksnya apa? Kalau kamu bisa melihat ini gunung tabit kokoh, enggak bergerak, enggak gemeter, maka engkau akan melihat ya Musa. Berarti bukan mustahil kita akan bisa melihat Allah SWT dengan konteks ini kan? Bisa kita lihat lagu. Sayyidina Musa bisa melihat lamunnya bau ngelihat gunung ini kokoh. Wah, lagu ternyata gunung itu sendiri begitu Sayyidina Musa jatuh pingsan Berarti enggak. Makanya konteksnya di sana qala lan tarani, lan pakai lan. Lan itu harfu nafyin lil istiqbal was istimrar. Lagu tidak bukan berarti enggak kita melihatnya nanti di hari kiamat sebagaimana dalam konteks hadis yang riwayat dari Rasulullah SAW bahwa kita akan melihat Allah SWT. Hal tudhamuna fi ru'yatillah al-qamari lailatul badri? Apakah aku bisa terhalang melihat bulan purnama di malam 15? Oh enggak ya Rasulullah. Begitulah nanti di hari kiamat kalian akan melihat Allah SWT. Mudah-mudahanlah itulah yang ditafsirkan dengan apa? Lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, al-husna. Al-husna itu adalah surga. Wa ziyadah. Apa itu ziyadah? An-nazar ila wajhillah subhanahu wa ta'ala. Ziyadah itu yang ditafsirkan oleh ulama, an-nazar itu an-nazar bisa melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita yang termasuk tergolong orang-orang yang bisa melihat bisa tergolong bagi orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat.
Ya, dengan bisa melihatnya kita mendapat rahmat subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Nah, itulah makanya Imam Qurtubi menguraikan ini. Kalaupun ada teks-teks hadis ataupun ayat yang berbunyi yang begini, jangan kita langsung selama bisa ditakwil dengan makna yang majaz. Majaz itu perlu itu. Kalau majaz dalam Al-Quran ada, bukan ada majaz di Al-Quran ada banyak. Majazul hadfi sinaranin, majaz yang dihilangkan. Fasalul qaryah. Apa artinya fasalul qaryah? Tanyalah, desa tersebut gini. Desa di mana kami datang sana siapa namanya? Saudara-saudara Nabi Yusuf. Namun dia percaya ayahku bahwa adingku ini yang mencuri ketuaan ini. Wasalul qaryah allati kunna fiha, yang mana kami ada di sana dulu. Apakah desa itu yang ditanya? Desa tahu ngerawas desa dan tahu ngerawas. Yang dimaksud di sana ahlul qaryah. Itu dinamakan dengan majazul hadfi di sini. Yang dimaksud di sini apa? Ahlul qaryah, penghuni desa tersebut. Itulah dalam Al-Qur'an dah. Dalam Quran ada majaz, bukan tak ada majaz. Makanya dalam kita mengartikan laisa kamitslihi syai'. Nah, hati-hati di sini. Laisa kamitslihi. Tidak ada seperti yang serupa dengan Allah. Syai'un. Apa sekarang? Di sini kamitslihi syai', kaf ini kaf apa senaran ini? Kaf li tasbih enggak? Bukan. Kaf ziyadah di sini. Laisa mithlahu syai'. No, laisa kamitslihi. Coba ada arti yang ini apa? Laisa kamitslihi. Tidak seperti yang mithlihi. Enggak, kaf ini. Lamun arti yang ini ke tasbih, Allah itu. Laisa ka mithlihi. Artinya laisa mithlahu syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu pun, apapun yang ada bisa yang ada serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bau. Allah itu. Salah itu ngerti yang ini. Enggak? Laisa mithlu. Makanya kaf ini kaf ziyadah sinaran ini, anda atau kaf silah. Namun bagi orang yang tidak mengatakan tidak ada ziyadah li Al-Qur'an itu, makanya dia makan silah. Laisa lahu mahallun min al-i'rab. Kaf itu kaf. Lagu yang sebenarnya di sana kaf ziyadah. Zaidah. Artinya laisa mithlahu syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan serupa dengan yang serupa dengan Allah, enggak. Lamun tanu'angnya tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah itu. Berarti ada yang serupa dengan Allah. Coba diperhatikan Anda. Laisa ka mithlihi. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti ada yang serupa dengan Allah. Itu dalam arti yang secara zahirnya apa ini? Makanya kaf ini bukan dil tasbih ini, bukan. Kaf di sini adalah ziyadah. Laisa mithlahu syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan bukan, itu artinya kaf itu ziyadah, zaidah sinarannya apa enggak? Itu bukan li tasbih, zaidah sinaran ini, ya lebih Enggak. Atau silah bagi orang yang mengatakan tidak ada huruf yang lebih di dalam Quran itu, maka namakan silah. Namun arti yang ini laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti ada yang serupa dengan Allah. Benda arti yang kaf ini ditasbih. Maka kaf ini bukan litasbih. Kaf ini namakan zaidah. Laisa mithlahu syai'. Ya. Wa dzakartu lahu hadits at-tanzil, dan aku menguraikan, aku sebutkan di sana, aku ceritakan, aku sebutkan di hadapan mereka itu hadits at-tanzil, hadis yang tanzil tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan turun
dalam konteks zahirnya enggak, yang turun itu bukan Allah Subhanahu wa taala, itu perintahnya dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menyebutkan, menguraikan juga kepada di hadapan mereka itu qaulullah taala, qauluhu taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasnya. Wa ma ta'awwalahu ulama fi dzalika, dan apa yang ditakwilkan oleh para ulama pada konteks hadis ini, hadis dan ayat ini. Wa sayati min dzalika fi hadzal kitab ma fihi kifayatun liman ihtada walhamdulillah. Dan akan datang nanti pada babnya, karena akan Imam Qurtubi akan menguraikannya dengan detail, enggak? Di hadzal kitab ma fihi kifayatun, apa yang cukup insyaallah pembahasannya di sana, pengertiannya, liman ihtada, bagi orang yang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan itu termasuk orang yang bisa memahaminya nanti, enggak? Walhamdulillah. Wa amma qauluhu fi hadis Muhammad bin Ka'ab awal al-kitab idza istanqa'at nafsul mu'mini wa qala shumaru la a'rifuhu wa sami'tu az-Zuhriyya yaqulu ya'ni idza ijtama'at fihi hina turidu an takhruja kama yastanqi'u al-ma'u fi qararihi wan nafsu ar-ruhu hahuna hakahu al-Harawi. Sedangkan yang apa yang di dalam dulu pernah di bab la takhruju ruhul mu'min, di sana Ibnu Mubarak mengatakan idza stanqa'at nafsul mu'mini, idza stanqa'at nafsul 'abdil mu'mini ja'ahu malakul maut. Kalau sudah berkumpul di sana jiwanya orang mukmin itu sudah sampai pada tempat, pada tenggorokannya, kerongkongannya, enggak? Idza sama'at pipihi, di dalam mulutnya. Karena kalau dia dicabut, begitu sudah sampai di mulutnya, hina turidu an tahruju, tatkala dia sudah mau keluar itu ruh, kama yastanqa'ul ma' fi qararihi, sebagaimana air itu dikumpulkan dalam fi qararihi, ya, fi qararihi, dalam timbanya, ya. Wan nafsu, yang dimaksud dengan nafsu di sini ar-ruh, ya, hahuna hakahul Harawi wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, makanya itu tujuan Imam Qurtubi menguraikan hadis tersebut. Itu terpeleset dengan makna-makna yang ada, enggak? Jangan kita artikan dengan zahirnya ayat-ayat atau hadis-hadis yang ada tasyabuh, mutasyabihat minal mutasyabihat, enggak? Seperti ini. Jadi perlu ditakwil. Maka takwil itu adalah termasuk madhab salaf juga, enggak? Madhab salaf. Salaf itu adalah orang-orang yang hidup di 3 kurun yang pertama. Di 3 kurun, satu karun itu berapa? 100 tahun. 100 tahun, 200 tahun, dan 300 tahun. Sampai kita ke tahun yang ke-300. Itu namakan dengan thalathatul qurun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik karna itu adalah karn. Sebaik-baik abad itu abad di mana aku ada di sana. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian orang setelahku itu, setelah abadku. Begitu juga yang setelahnya. Artinya 3 abad yang pertama di sanalah dinamakan dengan salaf. Walaupun tengahku ini ke salaf belum tentu kita salaf. Yang namanya salaf orang yang sudah yang hidup di masa abad yang ketiga, yang pertama, ya, abad di mana Rasulullah SAW, kemudian sahabat, kemudian tabi'in. Ya. Maka dari itu namakan salaf. Ya. Dan di sana salaf, para ulama salaf tersebut menakwilkan juga, makanya itu perlu kita menakwilkan di sini, karena ini ayat atau hadis yang sifatnya apa? Mutasyabihat minal mutasyabihat, enggak? Tapi apa ya? Terus saya pengen berdalil dalilah apa namanya? Ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha' ta'wilih. Sementara orang-orang yang zaygh, yang tergelincir, yang orang yang terpelesetnya, alladzina fi qulubihim, di dalam hatinya, zayghun, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati, maka dia mengikuti apa? Takwil-takwilan dalam ini. Bukan itu. Makanya ada 2 qiraat di sana, enggak? Nanti itu ada pembahasannya di dalam ilmu tafsir nanti. Ya.
Ilmu tafsir itu bahasanya, bukan di sini tempatnya. Ala kulli hal, ini Imam Qurtubi menguraikan hadis ini, mengingatkan kita jangan sampai kita itu begitu datang ayat-ayat seperti ini jangan diartikan dengan zahirnya. Ya. Yang harus ditawilkan. Yang mana tidak perlu ditawilkan jangan ditawilkan. Seperti makanya ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat muhkamat sinaranin ya. Muhkamat itu tidak perlu ayat-ayat yang mengenai yang muhkamat ya. Mutasyabihat yang tidak zahir maknanya. Kalau muhkamat sudah jelas maknanya. Kalau yang ini mutasyabihat belum jelas nampak maknanya. Maka dari itu perlu di sini peranan daripada takwil ini penting sekali untuk kita mengetahui makna-makna daripada ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis yang mutasyabih. Enggak? Allah Subhanahu wa taala alam wa Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma wa atina hikmatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi majlisina hadi Allahumma hdina bihudak waj'alna min safir ridak wa la tuwallina waliyan sirra wa la taj'al man khalaf amraka wa asat. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan satu dulu kenapa? Perlu. Tak sampai lupa ini. Ya. Siapa yang Ustaz? Mau apa nanti? Boleh Ustaz.